Ibu, bapak, saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, dan juga para sahabat Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu dan senantiasa bahagia. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Minggu, tanggal 12 September tahun 2021, hari Minggu biasa yang ke-24. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Putramu rela menderita sampai wafat di salib demi keselamatan kami. Semoga salib Putramu itu selalu menjadi sumber kekuatan pada saat kami mengalami penderitaan dan menjadi pendorong bagi kami untuk berempati terhadap penderitaan sesama. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 8 ayat 27 sampai dengan 35. Pada suatu hari Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Para murid menjawab, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Yesus bertanya lagi kepada mereka, "Tetapi menurut kamu, siapakah aku ini?" Maka Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh tua-tua, oleh imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal diri, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Para sahabat Yesus yang terkasih, memahami kehendak Tuhan tidaklah mudah karena pemikiran kita tetaplah pemikiran manusia. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus kepada Petrus ketika Tuhan Yesus menerangkan kepada para muridnya bahwa Mesias harus menderita, ditolak oleh tua-tua dan akan dihukum mati. Secara manusiawi, Petrus yang berpikir dengan pikiran manusia tentu tidak setuju dengan hal itu dan berusaha supaya Tuhan Yesus tidak mengalami hal itu. Namun Petrus tidak mengetahui bahwa itulah yang harus menjadi jalan dari Sang Mesias, jalan menuju kepada penebusan, jalan menuju keselamatan. Saudara-saudariku, marilah di dalam hidup kita ini kita senantiasa terus-menerus memahami apa yang Tuhan kehendaki. Meski kadang-kadang bertentangan dengan pemikiran kita sebagai manusia, namun kehendak Tuhanlah yang paling baik. Dan jelas bahwa Mesias ada di antara kita untuk menjadi tebusan bagi keselamatan dunia. Maka siapapun yang percaya kepadanya, mengenal Dia, tahu bahwa jalan penderitaan menjadi jalan untuk keselamatan. Dan semoga kita pun berani untuk mengikut Dia, menyangkal diri, memanggul salib, dan menerima kebenaran itu meski tidak mudah ketika kita menjalani hidup di dunia ini. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersama-Mu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa menyelaraskan diri dengan kehendak Allah, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.